Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian, bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, ditatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Karena kemuliaan Allah kita panjat.
Shalom umat terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Meskipun masih di tengah suasana PSBB karena pandemi COVID-19, kita patut bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing dan beribadah bersama secara online. Tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Patut kita renungkan bersama, apakah dalam masa pandemi ini kita menyuarakan dan menyebarkan kabar baik atau justru hoaks yang membuat khawatir? Bersama saya Elbara Nathanael, inilah Warta Lisan selengkapnya. Persekutuan doa menjelang Pentakosta diadakan pada tanggal 22, 23, 25 sampai 30 Mei jam 7 malam. Persekutuan doa ini dapat disaksikan secara online melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Berikut adalah tema serta pembawa firman yang akan melayani pada persekutuan tersebut. Kebaktian Minggu Paskah ke-7 akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Mei 2020, pukul 9 pagi. Kebaktian ini dapat diikuti secara online melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Kebaktian Pentakosta diadakan pada tanggal 31 Mei 2020 jam 9 pagi. Kebaktian ini dapat disaksikan secara online melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam 5:30 pagi dan dapat disaksikan secara online melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Salam dalam kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persembahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Mengumpulkan di dalam amplop pada setiap minggunya dan membawa pada saat ibadah ke gereja pertama kali. 2. Transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 00832232332 atas nama GKI Cimahi. 3. Dengan scan barcode QR yang ada di layar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Lisan hari ini. Saya Elbara Nathanael bersama seluruh pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya kita terus dimampukan untuk menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita pada hari ini akan melakukan kebaktian di dalam rangka untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah kurang lebih selama 2 bulan kita beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, maka pada hari ini kita akan melakukan kebaktian yang akan difasilitasi di gedung gereja GKI Cimahi. Pelayan firman pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sutanto Teddy. Mari kita berdiri. Kita akan mengawali kebaktian ini dengan pujian agungkan kuasa namanya. Tuhan
Bapak Ibu sekalian, ibadah kita akan dimulai dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Tuhan Yesus sebagai kabar buruk. Karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4-6, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan sebuah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir kapanpun dan dimanapun. Juga pada saat kami beribadah secara online pada saat ini. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampuni kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Melalui media sosial, kami sebarkan kritik maupun gosip terhadap orang dan juga kelompok tertentu. Atau kami ikut menyebarkan berita pro dan kontra yang tidak membangun, bahkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memuliakan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Terimalah berita anugerah dari Mazmur pasal 32 ayat 2 dan ayat 5.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita melakukan salam damai dengan mengatakan, damai Tuhan besertamu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan membaca bagian dari firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam kami membacanya, sehingga kami boleh memperoleh pengertian daripada Engkau sendiri. Urapi kami semua ya Tuhan, baik yang membaca, merenungkan, dan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Bunyinya seperti demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang
memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Yesus Kristus, tema kita adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Bapak Ibu sekalian, momentum apa yang dimaknai oleh para murid ketika Tuhan Yesus naik ke sorga? Bisa ada dua momentum yang dialami oleh para murid. Yang pertama momentum kesedihan dan yang kedua momentum kebahagiaan. Momentum kesedihan karena para murid tidak bertemu dengan Tuhan Yesus lagi secara fisik sebagai panutan dan juga penuntun hidup mereka. Bisa juga momentum kebahagiaan bagi para murid karena mereka diberi tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik. Momentum. Apa itu momentum, Bapak Ibu sekalian? Momentum adalah sebuah istilah ilmu fisika yang artinya adalah besaran vektor yang merupakan perkalian massa dan kecepatan dari suatu benda atau partikel. Semakin besar sebuah benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Semakin cepat gerak sebuah benda, maka akan semakin besar pula momentumnya. Benda kecil bergerak cepat dengan benda besar bergerak lambat, sama momentumnya. Tetapi di dalam kamus bahasa Indonesia, kata momentum berarti juga saat yang tepat atau kesempatan. Contoh Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah atau pernikahan seseorang, dipastikan pendeta atau orang tua menggunakan kata momentum. Misalnya, semoga pernikahan ini menjadi momentum untuk menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, dan keluarga yang saling mencintai. Kalau di dalam bidang politik, pemilu presiden dan wakil presiden menjadi ajang orang berbicara soal momentum juga. Momentum untuk memilih pemimpin yang bisa melayani rakyat, membawa perubahan dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dalam wabah pandemi COVID-19 ini juga mungkin banyak orang akan berkata bahwa wabah ini merupakan momentum untuk memperhatikan kehidupan yang lebih sehat, lebih bersih, menjaga bumi kita, dan menjaga kebersamaan kita. Kata momentum biasanya digunakan untuk peristiwa yang menyangkut banyak orang. Digunakan kata momentum agar peristiwa itu dapat membawa perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah momentum itu akan menjadi proses evaluasi dan melakukan perubahan bagi kita semua? Kalau momentum menjadi proses evaluasi untuk melakukan perubahan, maka momentum akan menjadi daya dorong yang luar biasa untuk pertumbuhan iman kita. Para murid Tuhan Yesus menangkap momentum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan bergembira karena mereka diberi tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak melalui kehidupan yang baik dan benar. Dengan demikian juga para murid menjadi dewasa dalam panggilan sebagai orang
Kristen. Para murid menjadi berani untuk memberitakan kabar baik. Dan mereka harus menjumpai orang lain. Dan mereka tidak menjadi takut lagi sebagai murid Kristus. Jadi ada dua momentum yang ditangkap oleh para murid ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Yaitu menerima kuasa dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan. Dan menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka pergi kemana-mana untuk memberitakan kabar baik. Dan banyak orang menjadi percaya. Para murid berdampak luar biasa bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, ini semua dapat dilakukan oleh para murid karena para murid mau bergerak. Bergerak melakukan itu semua. Tanpa mau bergerak, para murid tidak akan berdampak apa-apa. Dan bagi siapapun juga. Meskipun para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, kabar baik tentang Tuhan Yesus akan menjadi informasi yang mati ketika para murid tidak mau bergerak melakukan perintah Tuhan Yesus tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kunci dari sebuah momentum adalah mau bergerak. Agar berdampak bagi semua orang. Bagi kita pada saat ini, momentum apa yang bisa kita peroleh dari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Bapak Ibu sekalian, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengampuni melalui kehidupan kita sehari-hari. Baik di tempat kita berada atau bekerja. Di mana kita menjadi sumber kegembiraan bagi banyak orang, bagi orang lain, melalui apa yang bisa kita lakukan. Di situ kita bisa mengambil momentum dari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Misalnya Bapak Ibu sekalian, mendoakan saudara, mendoakan teman-teman, mendoakan rekan sekerja, dan siapapun yang kita ketahui membutuhkan dukungan doa kita. Dengan kita mendoakan orang lain, itu akan berdampak yang luar biasa. Yang kedua, memberikan kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang menghibur atau menguatkan itu bisa menguatkan orang lain. Bisa menopang orang lain. Yang ketiga, menolong siapapun yang butuh pertolongan kita. Menolong. Yang selanjutnya adalah menjadi sumber inspirasi buat orang lain. Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat Facebook di masa wabah pandemi ini, banyak orang bisa memberikan inspirasi melalui makanan, masakan, melalui kata-kata, melalui buat masker dan sebagainya, bisa menjadi sumber inspirasi. Apa yang bisa kita lakukan buat banyak orang supaya kita menjadi sumber inspirasi buat orang lain? Yang selanjutnya adalah jangan membuat status yang memperlihatkan kita sedang marah, kita sedang kesal, dan ketika kita jengkel dan juga keburukan orang lain. Jangan kita perlihatkan itu semua di media sosial yang kita miliki. Karena ketika kita memperlihatkan kita sedang marah, sedang jengkel, membuat orang jadi istilahnya tidak dikuatkan. Tetapi malah menjadi kesal dan sebagainya karena melihat status-status yang tidak baik. Oleh karena itu jangan membuat status yang memperlihatkan
kekesalan kita, kemarahan kita, atau juga membuat status tentang keburukan orang lain. Dan juga jangan membuat status yang berisi keluhan, kesusahan kita. Jangan. Karena itu akan meruntuhkan semangat orang lain. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan untuk kita meraih momentum kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita membawa kegembiraan buat orang lain. Dengan demikian kita bisa menangkap momentum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus yang memberikan kegembiraan kepada banyak orang melalui kedewasaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menyinari, menjadi terang dengan teladan maupun kesaksian hidup kita untuk mereka yang sedang mencari kabar baik. Dengan demikian kita bisa menyuarakan kabar baik dalam sukacita kita, karena kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa memberikan kekuatan, kita bisa menopang orang lain melalui doa-doa kita dan melalui banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, sekali lagi, kita menjadi sumber kebahagiaan dengan menjadi pembawa-pembawa kabar baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdas sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, biarlah kami boleh menangkap momentum dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan. Dan juga biarlah kami boleh menjadi dewasa di dalam iman kami, sehingga kami boleh membawa kegembiraan bagi banyak orang. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk kondisi bangsa kami, kondisi dunia yang sedang diliputi wabah pandemi COVID-19. Banyak dari kami yang sakit dan positif COVID-19. Tuhan mau tolong mereka semua ya Tuhan, agar mereka boleh tetap punya pengharapan kepada Engkau, karena Engkau adalah pemberi kesembuhan bagi banyak orang. Ya Tuhan, yalah Bapa kami yang di surga, pimpin sertai kami semua, supaya kami boleh hidup bersih dan hidup sehat pada saat ini, sehingga kami dapat menghindari COVID-19 ini. Dan biarlah kami juga boleh patuh terhadap kebijakan dan juga keputusan pemerintah atau pemerintah dimanapun juga untuk tetap mau menjaga kesehatan dan kebersihan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, yalah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu banyak orang yang terdampak secara ekonomi, sehingga mereka juga mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Biarlah kami memohon pertolongan Tuhan. Sekali lagi, agar kami boleh punya pengharapan kepada Tuhan. Dan gerakan kami semua menjadi orang-orang yang dapat memberikan pertolongan bagi banyak orang. Dengan doa, dengan bantuan secara materi, ataupun juga memberikan kata-kata yang menguatkan. Tuhan mau sertai kami semua ya Tuhan. Tuhan mau sertai orang-orang yang terdampak
secara ekonomi dari wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah gereja boleh tetap dapat menyuarakan kabar baik tentang Engkau dengan penuh sukacita. Sehingga banyak orang terberkati melalui kehidupan gerejamu di mana kehidupan gereja berada. Terima kasih ya Tuhan. Doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, walaupun kita masih berada di dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan telah setia kepada kita sampai saat ini. Mari kita berikan persembahan kita, seperti dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6, menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah saja syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Cimahi, atau melalui QR Code yang tertera pada layar ini, atau mengumpulkan di dalam amplop dan akan dibawa pada saat pertama kali ke gereja. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tetap dan terus Tuhan Yesus berikan kepada kami, walaupun di tengah pandemik ini. Inilah rasa syukur kami serahkan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita masuki kehidupan ini dengan hati yang gembira. Pancarkanlah kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih kita terhadap orang-orang di sekitar rumah kita. Pancarkan terus, haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara, berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu,
kini dan selamanya. Pancarkan terus